Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada kita. Tugas kita bagaimana diri ini selaku hamba Allah mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Saba di akhir ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min 'ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin dan muslimah, banyak manusia yang lalai ketika diberikan anugerah oleh Allah, nikmat oleh Allah, lupa terhadap Allah yang memberikan amanah itu kepadanya. Pada tugas dia adalah selaku hamba Allah bagaimana mensyukuri nikmat Allah agar dia jadikan sebagai fasilitas menuju kampung halamannya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk mampu menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala: unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila fawqakum alla tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, kedudukannya lebih rendah dari kita, lebih jauh susahnya kehidupannya. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang lebih tinggi kedudukan dunianya daripada kalian. Alla tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu mempermudah kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan hati untuk mentadabburi ayat-ayat Allah sebagai kurikulum hidup kita. Itu juga dengan kita berada pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 9 tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang telah beramal saleh, lahum bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar.
Artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah orang-orang yang paham dengan ma'rifatullah. Orang-orang yang telah kenal dengan Allah dengan sebaik-baik. Siapa Rabbnya? Artinya orang-orang yang betul-betul mencintai Allah melebihi dari yang lain. Mencintai Allah seakan-akan ibadahnya di hari ini adalah ibadah yang terakhir sebelum dijemput oleh Allah, sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah, nilai-nilai ketauhidan di dalamnya adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa ketauhidan ini menghiasi kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Seperti Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, Allah maktubkan namanya karena kesalehannya. Seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak, berikan pelajaran yang luar biasa terhadap ma'rifatullah agar anak-anaknya mengenal Allah dengan sebaik-baik. Dalam surah Luqman ayat 13, di situ ada kata wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa huwa ya'idhu dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan ada dua poin di dalamnya. Ada targhib wa tarhib. Ada motivasi di situ, ada peringatan di situ. Hadirin hadirat Allah Subhanahu. Motivasi bagi kita yang saat ini senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah, teguhkan pendirian kita di tengah-tengah banyaknya saat ini fitnah yang bertebaran di permukaan bumi Allah. Yang kata Rasulullah SAW, begitu mudahnya fitnah itu masuk ke rumah orang-orang yang beriman kepada Allah, terutama di akhir zaman ini. Kalau disebutkan Allah, maka berteguhlah keimanan kita kepada Allah. Peringatan bagi orang-orang yang telah mencederai keimanannya, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada jalan Allah, bertaubatlah kepada Allah. Selagi Allah berikan kita kesempatan, bertaubatlah, perbaiki akidah kita, luruskan pandangan kita. Untuk apa diri kita diciptakan oleh Allah? Man anta wa ma turid, siapa sesungguhnya manusia dan apa yang diinginkan oleh manusia sebagai visi dan misinya untuk hidup di permukaan bumi Allah. Bukankah tujuan kita adalah ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Luqmanul Hakim memberikan kesapaan luar biasa kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Maknanya di dalamnya adalah tasyrik, kasih sayang. Wahai anakku, la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau persyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Sesungguhnya syirikat itu adalah dosa yang amat besar. Tidak ada kaum muslimin dan muslimat dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya tauhid ini menghiasi kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu yang kedua, kaum muslimin muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul nabi. Apabila kita ingin pulang ke kampung halaman kita dengan sempurna, dengan hati yang tenang, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, hendaklah kita betul-betul mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kehidupan kita. Ma'rifatun Nabi. Siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu banyak jasanya hadirin mulakan Allah di kota Mekah. 13 tahun lamanya berjuang mendakwakan agama Allah, dicaci dia, dihardik dia, namun tetap dengan kesabarannya mendakwakan agama Allah. Apalagi ketika Rasulullah SAW yang lebih kurang 400 km jaraknya dari Mekah Al-Mukarramah menuju kota Taif, ketika beliau saat itu mendakwakan agama Islam di sana, kaum muslimin dan muslimat Allah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif di kala itu?
dilempari Nabi kita Muhammad SAW dengan batu, dengan sendal, yang saat ini menjadi saksi ada masjid kecil di situ namanya Masjid Hadas. Yang dahulu di samping Masjid Hadas itu ada kebun anggur, kata para ulama. Menjadi saksi saat itu, saat ini tetap dijaga oleh masyarakat di sekitar itu sebagai saksi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW dilempari dengan batu, bahkan bagian dari fisik beliau ada yang luka. Saat itu malaikat yang ada di sisi Nabi Muhammad SAW geram, sakit hati melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata malaikat itu? Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasih Allah, berdoa kepada Allah. Andaikan, kata malaikat itu, Allah mengizinkan aku, kata malaikat itu, untuk mengangkat gunung atau bukit Kuk yang tak jauh dari pinggiran kota Taif itu, gunung yang tinggi yang terjal. Andaikan Allah izinkan, maka akan aku angkat gunung Kuk itu, lalu aku balikkan menuju kota Taif ini sebagai azab bagi masyarakat yang telah menganiaya wahai Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Dengan kesabaran dan kecintaan yang luar biasa kepada umatnya, kepada kita. Wahai malaikatullah, aku memohon kepada Allah agar masyarakat Taif ini suatu saat beriman kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Lihatlah saat ini bagaimana masyarakat Taif, kesungguhan hati mereka beribadah kepada Allah. Bahkan ada sekolah-sekolah orang-orang yang tak mampu melihat, buta dia, tapi dengan kebutaannya mereka hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita saat ini diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa melihat wajah dari zaujnya, pasangan hidupnya, wajah dari putra-putrinya, dari kaum muslimin dan muslimah, melihat tanda-tanda keagungan Allah. Sudahkah kita betul-betul memahami Al-Quran? Tidak akan kita takut dengan azab Allah. Ketika Abdullah bin Rawaha mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat itu, yang bunyinya, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kalian wahai manusia terbebas dari siksaan api neraka ya Allah. Abdullah bin Rawaha meneteskan air mata, berlari ia menuju rumahnya, diinformasikan kepada istri dan anak-anak. Satu keluarga menangis dan takutnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin Allah Subhanahu wa taala, lalu pertemuan usia singkat ini menjelang kita salat zuhur, jadikanlah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya mimma siwahuma, melebihi dari kecintaan kita terhadap dunia yang sementara, melebihi dari kecintaan kita terhadap kedudukan dan harta di dunia ini. Mari sama-sama kita memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tutup tausiah kita dan doa bertemu jelas. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.